Perkenalkan, saya Desintia, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021, gelombang 5, kelompok 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang agenda yang kedua, yaitu tentang nilai-nilai dasar ASN. Seperti biasa, pada saat pembelajaran, biasanya para WI atau para pengampu akan melakukan tanya jawab kepada para peserta, guna untuk mengetahui seberapa jauh kita memahami materi yang akan dipelajari. Nilai-nilai dasar ASN terdiri dari aneka. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, etika publik. Yang keempat, komitmen mutu. Dan yang kelima, yaitu anti korupsi. Kali ini saya akan membahas tentang akuntabilitas. Yuk, langsung aja kita bahas. Kali ini saya akan membahas tentang akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas yaitu kewajiban atau tanggung jawab dalam setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Terdapat 4 aspek dalam akuntabilitas. Aspek yang pertama yaitu accountability is a relationship, yaitu hubungan dua belah pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Biasanya pemberi kewajiban bertanggung jawab untuk memberikan arahan. Sedangkan individu, kelompok, atau institusi biasanya bertanggung jawab untuk memenuhi suatu kewajibannya. Aspek yang kedua yaitu accountability is result oriented, yaitu akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil. Apa sih hasil yang diharapkan? Hasil yang diharapkan yaitu pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban. Dalam setiap kewajiban kita memiliki tanggung jawab. Dan di setiap tanggung jawab akan ada konsekuensi. Dan konsekuensi itu bisa berupa penghargaan atau sanksi. Aspek yang keempat yaitu accountability requires reporting, yang berarti laporan. Laporan kinerja merupakan wujud dari akuntabilitas, di mana dengan memberikan laporan berarti kita mampu menjelaskan tindakan dan hasil yang telah dicapai. Aspek yang terakhir yaitu accountability improve performance. Dalam hal ini, akuntabilitas bertujuan untuk memperbaiki suatu kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, atau instansi akan diminta pertanggungjawabannya secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Selanjutnya yaitu fungsi akuntabilitas. Apa sih fungsi akuntabilitas? Akuntabilitas mempunyai 3 fungsi utama menurut Boven tahun 2007, yaitu sebagai peran demokrasi, peran konstitusional, dan peran belajar. Selanjutnya yaitu tingkatan akuntabilitas. Terdapat 5 tingkatan akuntabilitas yang berbeda. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima yaitu akuntabilitas stakeholder. Kita akan bahas satu-satu tentang 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, yaitu misalnya seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya yaitu akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu biasanya mengacu kepada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Selanjutnya itu akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok yaitu kinerja dalam sebuah institusi yang dilakukan atas kerjasama antar sebuah kelompok. Yang keempat yaitu akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas ini mengacu kepada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik itu pelaporan yang telah dilakukan oleh individu kepada organisasi maupun dari organisasi kepada stakeholders yang lainnya. Yang terakhir yaitu akuntabilitas stakeholders. Akuntabilitas stakeholders adalah tanggung jawab organisasi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Akuntabilitas mempunyai 10 nilai-nilai dasar. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. Yang ketujuh, kejelasan. Yang kedelapan, keseimbangan.
yang ke-9 organisasi, dan yang ke-10 konsistensi. Nah, itu dia penjelasan tentang akuntabilitas. Gimana nih, udah pada paham belum? Ditunggu untuk materi selanjutnya ya. See you!